Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Video kali ini aku bersama teman-teman komunitas Relvan Stop 9 melakukan kunjungan ke workshop Dirjen Perkeretaapian yang ada di Stasiun Bangil. Gudang perkeretaapian yang lokasinya pas di depan Stasiun Bangil ini akhir-akhir ini viral karena di dalamnya menyimpan lokomotif langka CC300. Bukan satu unit, melainkan 2 unit sekaligus. Dengan kondisi mesin menyala, di sini kita bebas merekam dan foto bareng dengan lokomotif CC300. Penasaran gimana keseruannya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum ke workshop gudang DJKA, di sini kita hunting kereta api dulu yuk. Di jalur berapa itu? Ada kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang tujuan Malang. Dan ini lokomotifnya dilangsir. BTW gudang DJKA yang ada CC300 itu ada di sana teman-teman, di bangunan itu. Nah ini sambil menunggu kita hunting-hunting dulu. Ini ada lokomotif Tawang Alun. CC 019219. Nah lokomotif Tawang Alun ini bentar lagi akan dilangsir memasuki jalur turntable. Bentar lagi lewat sini guys, lewat sini masuk ke turntable yang ada di sana untuk diputar agar posisi lokomotif SH ujung pendek. Nah tadi aku saat OTW dari Probolinggo ke Bangil itu balapan dengan Tawang Alun teman-teman. Berikut videonya. Mari ini sepuluh. Iya yuk. Nah ini dia pas aku OTW ke stasiun Bangil balapan dengan kereta api Tawang Alun dari stasiun Ketapang ke stasiun Malang Kota Lama. Di sini aku jajaran dengan Tawang Alun di peta antara stasiun Pasuruan dan stasiun Bangil. Jalur di peta ini kecepatan maksimalnya 70 km/jam aja teman-teman. Nggak terlalu ngebut, jadi bisa balapan berjajaran dengan kereta api Tawang Alun. Di sini agak susah untuk mengejar lokomotifnya karena jalan di sini rusak teman-teman. Banyak aspal yang berlubang. Jadi aku gak berani ngebut nih. Oke, pada akhirnya aku gak bisa ngejar kereta api Tawang Alun lagi. Di sini aku sudah berada di rangkaian belakang dan di depanku ada perlintasan kereta api. Dan oke, lanjut videonya. Kali ini aku telah tiba di stasiun Bangil. Bersama teman-teman komunitas Relvan Stop 9, kita menuju gudang prasarana milik Dirjen Perkeretaapian. Oke, cus kita masuk. Ini udah janjian sama orang DJKA-nya guys. BTW ini barengan sama logo Tawang Alun. Sian. Nah, jadi untuk ke gudang prasarana milik Dirjen Perkeretaapian, ini jalannya lewat sini. Lewat samping jalur arah turntable. Nah, kebetulan ini berbarengan dengan lokomotif Tawang Alun yang masuk ke turntable stasiun Bangil. BTW di sini kita udah izin ya. Udah izin ke pihak DJKA-nya untuk masuk ke area gudang. Untuk perizinannya gimana nanti kita jelasin ya. Terus di gudang ngono iki.
turntable-nya di sini guys. Tapi kita ada ke turntable tersebut. Kita ke gudang Dirjen Perkeretaapian yang ada di sana. Wilayahnya DJKA guys. Kita dapat izin di sana untuk meliput gudang dan CC300 yang ada di dalam. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini siang hari aku berada di Stasiun Bangil, tepatnya di depan gudang workshop milik DJKA di Bangil, teman-teman. Nah, di sini di dalamnya salah satunya ada lokomotif CC300 yang beberapa minggu lalu melakukan uji jembatan di DAP 9 Jember dan sekarang ada di dalam. Kemudian gudang-gudang ini juga banyak penyimpanan milik Dirjen Perkeretaapian. Seperti peralatan-peralatan milik DJKA, itu gudangnya ada di Stasiun Bangil, teman-teman, salah satunya. Kalau di Jawa Tengah kan ada di Ngrombo ya. Kalau di Jawa Timur ini setauku cuma ini aja, yaitu di Stasiun Bangil. Penasaran gimana isinya? Dan penasaran juga kan CC300 yang ada di dalam? Ada dua, teman-teman. Oke guys, sekarang aku sudah berada di dalam workshop milik Dirjen Perkeretaapian di Stasiun Bangil. Nah, di sini di dalam gudang ada dua jalur yang isinya ada CC300. Kebetulan sekarang CC300-nya sedang dipanasi mesinnya, teman-teman. Mesinnya hidup. Selain itu di sini juga ada peralatan-peralatan lainnya, mobil, forklift, dan lain sebagainya. BTW CC300 ini beberapa minggu lalu itu digunakan uji jembatan di DAP 7 dan DAP 9 Jember, teman-teman. Dan ini dua lokomotif CC300 nggak pulang ke Ngrombo, melainkan disimpan di gudang Bangil. Nah, ini dia guys, lokomotif CC300-nya merupakan lokomotif diesel hidrolik buatan dalam negeri Inka Madiun tahun 2012. Nomor seri CC300 1201 dan yang sebelahnya ini CC300 1203. Di sini aku bareng teman-teman lainnya nih dari komunitas KRD 9. Rizky, wis, sangare. Kita lihat ya, oh ini dua-duanya lah guys. Kita bisa explore semuanya kecuali kabin ya. CC300 1203 merupakan CC. Penggeraannya ada 3 CC. 3 ini artinya diesel hidrolik guys. Kalau elektrik kan 2 ya, 201, 203 dan lain sebagainya. Kalau hidrolik 3 300 1203. Buatan 2012 nomor urut 3. Nah, mesinnya nyala ini. Nah, ini yang 1201. Lokomotif ini bukan milik PT KAI ya, melainkan milik Dirjen Perkeretaapian Dinas Perhubungan. Sampai saat ini, lokomotif CC300 terdapat 5 unit. 3 unit batch pertama buatan tahun 2012 dan semuanya dialokasikan di Pulau Jawa. Dan untuk batch kedua tahun 2014, itu semuanya dialokasikan ke Pulau Sumatera. Dengan nomor seri CC300-1401 dialokasikan ke Divre 1 Medan dan CC300-1402 dialokasikan ke Divre 4 Tanjung Karang. Lokomotif ini dibuat oleh Inka Madiun menggunakan mesin Caterpillar dengan tenaga 2500 horsepower. Lalu pada tahun 2020, Inka membuat lokomotif serupa untuk pesanan ekspor ke perusahaan kereta api di Filipina. Saat itu sempat uji coba dari Madiun ke Surabaya dengan livery yang khas berwarna oranye cerah. Kembali ke CC300, lokomotif ini merupakan lokomotif diesel hidrolik yang memiliki keunggulan bisa menerobos banjir. Berbeda dengan lokomotif CC01, CC03, CC04, dan CC06, itu nggak bisa melewati banjir. Tapi kalau CC300 ini masih bisa lewat banjir, teman-teman. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di Semarang dan Pekalongan, lokomotif ini menjadi penolong agar kereta api dapat melintas banjir. Wih, ini kita ke atas, teman-teman. Lihat view atas dari gudang dan lokomotif CC300. BTW ini CC300-nya barusan klakson, guys. Nah, ini dia, kita bisa lihat isi semua dari gudang. Ada 2 lokomotif, ada kendaraan penanganan kecelakaan kereta api milik Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dan ada sarana khusus dan ada forklift juga. Jenengan
Siapa namanya? Nama saya Saifur Rohim. Siapa? Panggilannya Ipung. Ipung. Saya sebagai petugas gudang di sini. Gudang Dirjen Perkeretaapian di Bangil ya? Ya. Ini dibangun mulai kapan ini? Ini dibangun mulai proyeknya itu kalau nggak salah tahun 2010. 2010. Ya. Terus mulai beroperasi? Untuk mulai beroperasi jalurnya kita iya, itu jalur. Maksudnya untuk penyambungan dan lain sebagainya itu 2022, cuman untuk baru pengujian baru kemarin ini 2026. Oh, baru ini berarti Baru, jalurnya? ya. Oh, alah. Baru dipakai lah. Ibaratnya kemarin sempat dibangun, cuman untuk pengoperasian untuk dilalui KA itu baru 2026 ini. Gudang ini isinya apa aja sih selain CC300? Di sini ada beberapa sarana sama material kalau di gudang ini. Kalau sarana kita ada CC300 ini, kemudian ada rescue car, sama lori, dan ada juga forklift. Oh, Forklift. gitu. Cuman untuk CC300-nya ini nggak menetap di gudang Bangil sini. Oh, sementara aja ya Untuk berarti ya? sementara. Oh. Jadi nanti ada pengujian lagi dipakai untuk di Jember. Jember, Di bentar lagi berarti? Ya. Baru itu kembali lagi ke... Langsung Mana? kembali ke Ngerombo, Oh, kembali ke asal ke ya? asalnya. Kalau di sini itu mungkin ada sarana sama ada material milik negara. Jadi di iya. sini juga untuk menyimpan material-material negara berupa rel, terus penambat, aksesoris bantalan atau wesel dan lain sebagainya. Di sini ada barang baru, juga ada barang bongkaran. Bongkaran itu ibaratnya bongkaran setelah proyek, selepas proyek itu kan ada penggantian barang kalau di proyek. Nah, barang-barang yang bongkaran dari proyek yang lama itu dimasukkan ke gudang. Walah, gitu ya? Ya. Oke, makasih Pak informasinya. Pak. Ya, Material-material yang disimpan di gudang Dirjen Perkeretaapian, guys. Ini kayak material penambat rel, nah itu dia. Selain itu ada forklift. Ini kereta yang kendaraan roda karet, tapi bisa berjalan di jalur rel kereta, teman-teman. Ada rodanya juga nih, roda besi. Nah, untuk bantalan dan jalur rel kereta ini disimpan di luar gudang, teman-teman. Nah, ini dia. Ada beberapa bantalan beton, kelihatannya baru itu. Dan bantalan beton yang berukuran besar ini kayaknya untuk wesel jalur kereta. Oke, sekarang jam 11.16. Ini mesin lokomotif CC300 udah dimatikan, teman-teman. Karena ini sekarang hari Jumat sih, bentar lagi Jumatan. Dan kita nggak bisa lama-lama di sini, guys, karena mentok Jumatan. BTW kita ke RD9 ini kesini pakai izin ya, pakai surat izin kunjungan ke Dirjen Perkeretaapian. Gimana nih izin-izinnya supaya bisa orang-orang kesini? Untuk izinnya ini kalian bisa hubungi BTP Jatim atau nanti kalau mau lebih lanjut bisa DM IG-nya aku @n.krisnaputra. Nah, untuk permasalahan izin-izinnya nanti bisa jelaskan di DM. Yang intinya kalian harus siapkan proposal aja sih. Proposal. Dan ada minimal maksimal mungkin sebisa mungkin jangan banyak-banyak lah ya. Umumnya aku tak bikin 25, tapi yang hari ini hanya 17 orang. 17 orang ya KD9 ya. Dari KRD 9 sendiri 17 Soalnya orang. nih perizinan-perizinan kita opo jari Krisna itu. Pokoknya siapkan surat menyurat lah. Alah. Yang penting suratnya itu bener-bener gak seluruh mau lihat lokomotif, tapi melihat seluruh gudang dan isinya. Nambah ilmu lah ya. Nambah ilmu. Namanya juga kan studi visit. Studi visit ya. Study tour. Study tour. Oke guys, itu tadi kita masuk dan mereview apa saja yang ada di dalam gudang Dirjen Perkeretaapian, teman-teman. Dan oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.